Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fauzi, teman saya, Maudina, Mela, Fionika, akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah praktikum riset SDM terkait dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Transformational Leadership dan Participative Management terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Employee Engagement sebagai mediator. Sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan terkait dengan penelitian yang kami angkat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang dari penelitian kami. Fokus kami adalah sektor publik dalam penelitian yang kami angkat. Nah, dari sektor publik tersebut, kami menemukan bahwa employee engagement menjadi perhatian yang penting karena dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan juga kepuasan masyarakat. Nah, tentunya melalui manfaat-manfaat tersebut, kami ingin menggali lebih jauh lagi hal-hal apa aja sih yang menjadi atau menjadi faktor yang mempengaruhi employee engagement. Nah, itu ada tiga kami menemukan. Yang pertama ada persepsi terhadap kualitas kepemimpinan, lalu kondisi kerja, dan juga ada peluang kemajuan karir. Nah, kami menemukan konsekuensi pula terkait dengan hal ini. Dalam rangka meningkatkan employee engagement, penting untuk pertama, meningkatkan kepemimpinan organisasi, dua, kebijakan manajemen yang menginspirasi, dan juga membangun kebanggaan pegawai terhadap organisasi. Melalui konsekuensi yang kami temukan, kami akan menjabarkan lebih jauh dalam variabel yang kami fokuskan dalam penelitian kami. Namun tentunya keseluruhan latar belakang kami tulis di sini itu mengacu kepada jurnal maupun data-data valid yang kami jadikan pedoman dalam membangun latar belakang penelitian. Nah, untuk di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan penelitian-penelitian khusus yang membahas terkait latar belakang kami. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang melatar belakangi penelitian kami pada kali ini. Yang pertama yaitu publikasi dari OECD di tahun 2016, di mana disampaikan bahwa ternyata faktor pendorong keterlibatan pegawai ini sangat bervariasi. Nah, secara umum termasuk persepsi terhadap kualitas kepemimpinan dan manajemen, kemudian kondisi kerja, dan peluang untuk kemajuan karir. Nah, kemudian di tahun 2020, OECD juga melakukan survei nasional, mempublikasikan maksud kami hasil dari survei nasional pada pegawai sektor publik di 7 negara. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh data yang menunjukkan bahwa pegawai sektor publik sangat termotivasi oleh misi yang ingin dicapai oleh organisasinya. Nah, melalui publikasi tersebut juga OECD menyarankan adanya peningkatan kepemimpinan organisasi dan kebijakan manajemen untuk menginspirasi pegawai dan membangun kebanggaan mereka terhadap organisasi. Nah, kemudian ada juga laporan dari Mercer di tahun 2022, di mana mereka meneliti tingkat keterlibatan para pegawai terhadap organisasi di Indonesia, di mana terdapat 81% jumlah pegawai di Indonesia yang terlibat pada organisasi mereka. Dan jumlah ini juga terus meningkat sepanjang masa pandemi COVID-19, di mana para pegawai juga termotivasi untuk mewujudkan keberhasilan organisasinya dan merasa bangga bekerja di perusahaan mereka. Nah, dalam pembahasan lebih lanjut terhadap hasil uh, penelitian ini, pernyataan seputar kepercayaan terhadap kepemimpinan senior terus meningkat. Namun, hal ini tidak diiringi dengan kejelasan terkait target kinerja dan kemampuan para pemimpin dalam menyampaikan arah perusahaan ke depan. Nah, kemudian terdapat juga hasil analisis yang dilakukan oleh Deloitte melalui survei Deloitte Trust ID dan Best Places to Work dan untuk data pegawai negeri. Nah, di tahun 2020 ini Deloitte dan juga Best Places to Work menyampaikan bahwa employee skills mission match ini memberikan pengaruh terbesar bagi kepercayaan publik, di mana employee skills mission match ini tidak terlepas dari peranan manajemen yang menempatkan para pegawai berdasarkan kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Sehingga hal ini dapat dipergunakan secara efektif pada organisasi mereka. Nah, selain itu, employee engagement yang rendah juga memberikan pengaruh bagi organizational citizenship behavior yang ditunjukkan dengan peningkatan gesekan antar pegawai. Kemudian terkait dengan OCB, dari penelitian Digios di tahun 2020 disampaikan bahwa terdapat
tren penelitian yang meningkat terkait dengan organizational citizenship behavior ini pada sektor publik, khususnya sejak tahun 2010. Nah, dalam beberapa penelitian terdapat beberapa faktor yang berpengaruh positif yang juga memediasi OCB, seperti kepemimpinan yang baik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, perilaku kepemimpinan yang baik ini diteliti sebagai faktor pendahulu atau prediktor dari munculnya OCB, yang utamanya berupa kepemimpinan etis dan juga kepemimpinan transformasional. Nah, kemudian terkait dengan manajemen partisipatif, di mana melalui penelitian Orr dan Mene di tahun 2017 disampaikan bahwa melalui kerangka Employee Organization Relation atau EOR, banyak penelitian yang mulai menyoroti manfaat pendekatan relasional atau juga manajemen partisipatif ini terhadap kinerja institusi publik. Sehingga dengan demikian penting menurut kami untuk memahami peran manajemen partisipatif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan publik di organisasi. Nah, kemudian ini juga menjadi penelitian atau acuan utama kami, di mana berdasarkan penelitian Kim di tahun 2023 mengenai participation, engagement, and organizational citizenship behavior of public employees. Penelitian ini dilakukan terhadap para pegawai sektor publik di Korea Selatan. Dan berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara participation, manajemen yang partisipatif masuk kami terhadap organizational citizenship behavior yang dimediasi oleh employee engagement. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut, kami ingin melakukan penelitian yang tujuannya secara keseluruhan adalah untuk mengetahui pengaruh transformational leadership dan participative management terhadap OCB yang dimediasi oleh employee engagement. Nah, dari penelitian ini, kami ingin mengetahui secara rinci apakah terdapat pengaruh antara transformational leadership terhadap OCB, kemudian apakah terdapat pengaruh terhadap antara transformational leadership tersebut terhadap OCB dengan mediator employee engagement. Kemudian kami ingin mengetahui juga apakah terdapat pengaruh participative management terhadap OCB dan apakah terdapat pengaruh participative management terhadap OCB dengan mediator employee engagement. Selain itu, kami juga ingin mengetahui hubungan antara transformational leadership. Apakah terdapat pengaruh antara transformational leadership terhadap employee engagement. Kemudian kami ingin mengetahui juga apakah terdapat pengaruh antara participative management terhadap employee engagement. Dan yang terakhir kami juga ingin mengetahui adanya pengaruh participative management terhadap OCB yang dimediasi oleh employee engagement. Sekarang kita masuk ke pembahasan part 2, yaitu landasan teori. Landasan teori menjadi hal yang wajib ada dalam sebuah penelitian. Sebab landasan teori ini merupakan pedoman yang akan mengarahkan dan menguatkan suatu penelitian. Landasan teori ini secara umum memiliki arti sebagai suatu argumentasi yang telah tersusun secara sistematis dan telah memiliki variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori ini berisi mengenai definisi, konsep, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Nantinya, landasan teori ini juga berfungsi untuk mengaitkan dengan pengetahuan yang baru dan juga mempermudah penelitian untuk menyusun sebuah hipotesis serta metodologi dari penelitian. Sekarang kita akan masuk ke landasan teori yang pertama, yaitu transformational leadership dan employee engagement. Bersumber dari O'Leary tahun 2001, Bass dan Avolio tahun 1994, serta Adi dan Fitriana tahun 2018, kepemimpinan transformasional dikatakan memiliki hubungan positif dengan keterlibatan karyawan. Karena pemimpin yang mampu memberikan visi yang jelas, menginspirasi, dan memotivasi karyawan akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan dan organisasi. Lalu landasan teori yang kedua adalah transformational leadership dan organizational citizenship behavior atau OCB. Bersumber dari Bass tahun 1999,
Wang tahun 2005, Potsakov tahun 2000, Nasra tahun 2016, Hanaisha tahun 2022, Moon tahun 2016, dan Nurjanah tahun 2020, dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB dengan memotivasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan organisasi sehingga mendorong terjadinya aktivitas sukarela yang berkontribusi pada pengembangan organisasi yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama ini ada participative management dan juga employee engagement. Jadi, dalam kaitannya, partisipasi karyawan itu dapat berkontribusi pada keterlibatan mereka sendiri di pekerjaan. Dengan cara apa? Dengan cara pemenuhan kebutuhan psikologis mereka gitu, seperti makna dan rasa aman pekerjaan. Yang mana hal ini itu tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja mereka dan loyalitas mereka terhadap organisasi mereka. Lalu yang berikutnya itu ada landasan teori terkait dengan participative management dan juga organizational citizenship behavior. Nah, hubungannya itu seperti apa? Jadi dalam pengaruhnya ya, partisipasi karyawan itu dapat mempengaruhi perilaku pro-organisasi seorang karyawan melalui atau apa yang kita sebut sebagai Employee Organization Relationship itu, EOR. Yang mana hal ini itu pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan OCD, kinerja, kepuasan kinerja, eh, bahkan dampak positif gitu terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan yang tentunya didampingi oleh kepemimpinan transformasional yang mana ini juga menjadi variabel yang kami angkat di dalam penelitian kami. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian landasan teori yang di sini juga ada terkait dengan employee engagement dan organizational citizenship behavior. Nah, di sini kita tahu bahwa employee engagement sendiri itu merupakan tingkat keterlibatan karyawan terhadap pekerjaannya maupun organisasi. Dan untuk OCB sendiri merupakan secara singkat itu hal-hal yang dilakukan di luar tuntutan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada karyawan. Nah, di sini kami menemukan bahwa employee engagement itu memiliki hubungan yang positif dengan organizational citizenship behavior berdasarkan jurnal-jurnal yang kami telah telusuri. Tentunya jurnal-jurnalnya juga berdasarkan kredensial yang baik. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan diri karyawan dalam peran kerja secara fisik, kognitif, dan juga emosional gitu, yang pada akhirnya akan berkontribusi kepada kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan juga kinerja yang lebih baik ke depannya. Nah, di sini ada juga terkait dengan employee engagement sebagai mediator. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa dalam kaitannya, employee engagement itu menghubungkan antara participative management dan juga transformational leadership untuk melihat pengaruhnya kepada organizational citizenship behavior. Nah, di sini juga ditemukan bahwa dengan meningkatnya employee engagement atau keterlibatan karyawan, maka akan ada muncul hubungan gitu dari yang tadi diberikan melalui participative management, dukungan pemimpin, terus juga keterlibatan partisipasi, dalam pengambilan keputusan, lalu juga dalam transformational leadership itu akan meningkatkan inovasi, yang mana akan berhubung kepada peningkatan kontribusi karyawan, kepuasan kerja, yang mana semua ini tuh akan meningkatkan employee engagement, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan organizational citizenship behavior. Seperti itu untuk landasan teori di slide ini. Saya mau izin melanjutkan ke bagian berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian metode penelitian. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai desain penelitian, metode pengumpulan data, sampel penelitian, serta hipotesis dan model dari penelitian. Kita masuk ke bagian desain penelitian, yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain kuantitatif, konklusif, non-eksperimental, deskriptif, dan cross-sectional diterapkan di dalam riset atau penelitian ini. Dikatakan riset konklusif karena tujuan utamanya adalah menguji suatu hipotesis atau hubungan tertentu. Kemudian, riset deskriptif yang merupakan komponen dari riset konklusif mempunyai tujuan utama untuk menguraikan, menggambarkan berbagai kondisi atau situasi atau kejadian yang timbul dan menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.
Penelitian konklusif deskriptif ini menggunakan metode cross-sectional, di mana cross-sectional merupakan metode pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi dan hanya dilakukan pada satu titik waktu tertentu atau satu periode tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan data dalam cross-sectional, yaitu dengan cara single cross-sectional design. Pada penelitian ini, tim peneliti melakukan penelitian lapangan dalam bentuk survei dengan membagikan kuesioner kepada para responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam metode pengumpulan data adalah kuesioner langsung, di mana kuesioner akan dibagikan kepada masing-masing responden untuk diisi secara individu. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diukur dalam skala Likert dengan pertanyaan bersifat tertutup atau closed question, di mana jawaban atas pertanyaan yang diajukan telah tersedia. Menurut Umaskaran 2016, pertanyaan tertutup atau closed question akan membantu responden untuk membuat keputusan cepat dalam memilih di antara beberapa alternatif di hadapan mereka dan juga membantu peneliti untuk mengkodekan informasi dengan mudah untuk analisis selanjutnya. Umaskaran 2016 juga mengemukakan bahwa kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang umumnya lebih murah jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Untuk mempersingkat waktu dalam pendistribusian kuesioner kepada para responden, tim penulis menggunakan bantuan Google Form untuk mendistribusikan kuesioner secara online. Untuk menjelaskan maksud dari peneliti menggunakan skala yang relevan untuk melihat pengukuran yang sesuai dari setiap variabel yang diukur. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Untuk menentukan skor dalam butir pertanyaan digunakan skala Likert, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Ridwan dan Kunchoro 2011, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial tertentu. Penelitian ini menggunakan skala Likert 7 poin, di mana diharapkan skala Likert 7 poin dapat meminimalisir kesalahan pengukuran dan tentunya lebih presisi. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk kurang setuju, 4 untuk netral, 5 untuk agak setuju, 6 untuk setuju, dan yang terakhir 7 untuk sangat setuju. Cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian disebut teknik atau metode pengumpulan data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer pada penelitian ini dihasilkan dari survei yang telah dilakukan oleh tim peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak harus mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kajian literatur seperti kajian jurnal, buku, hasil penelitian, situs web, dan artikel jurnal. Sekarang kita masuk ke metode pengambilan sampel. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dengan metode non-probability sampling, yaitu salah satu teknik sampling yang tidak menggunakan prosedur pemilihan berdasarkan kesempatan atau chance selection procedures, tetapi bergantung pada penilaian pribadi dari peneliti. Bentuk non-probability sampling yang digunakan adalah convenience sampling, atau teknik pengambilan sampel berdasarkan unsur kenyamanan, di mana responden dipilih karena mereka berada pada tempat dan waktu yang tepat saat peneliti melakukan pengambilan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke sampel penelitian.
Populasi dari penelitian adalah PNS di lingkungan instansi pemerintah. Karena populasi anggota tidak diketahui secara pasti jumlahnya, ukuran sampel diperhitungkan dengan rumus Cochrane, sebagaimana ditampilkan pada slide. Hasilnya, dibutuhkan sampel sebanyak 96,04 orang atau dibulatkan ke atas menjadi 97 orang. Namun, agar lebih representatif dan dengan beberapa pertimbangan tertentu, tim peneliti menyesuaikan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian menjadi 180 orang. Selanjutnya, kita akan masuk ke hipotesis dan model penelitian. Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagaimana ditampilkan pada slide. Adapun yang menjadi acuan utama theoretical framework atau kerangka konseptual penelitian ini adalah jurnal dari Kim B.J. pada tahun 2023 dengan judul Participation, Engagement, and Organizational Citizenship Behavior Among Public Employees. Sebagaimana tertera pada kerangka konseptual, ada 7 hipotesis dalam penelitian ini, yakni hipotesis pertama, transformational leadership berpengaruh secara positif terhadap employee engagement. Hipotesis kedua, transformational leadership berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Hipotesis ketiga, participative management berpengaruh secara positif terhadap employee engagement. Hipotesis keempat, participative management berpengaruh secara positif terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Hipotesis kelima, employee engagement berpengaruh secara positif terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Hipotesis yang keenam, transformational leadership berpengaruh secara positif terhadap organizational citizenship behavior dengan mediasi employee engagement. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, participative management berpengaruh secara positif terhadap organizational citizenship behavior dengan mediasi employee engagement. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan tim peneliti adalah wording test dan mind test. Wording test dilakukan terhadap 5 responden dan dilanjutkan mind test kepada 180 responden. Adapun pengolahan data menggunakan aplikasi pengolahan data Smart PLS 4.0. Pengukuran yang dilakukan menggunakan PLS adalah outer model dan inner model. Outer model atau pengukuran bagian luar disebut juga sebagai model pengukuran. Pengukuran bagian luar di dalam PLS dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran model reflektif dan formatif. Pengukuran model PLS yang dilakukan tim peneliti dalam outer model adalah pengukuran reflektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas dapat digunakan Cronbach alpha. Nilai ini akan mencerminkan reliabilitas semua indikator di dalam model. Besaran nilai minimal ialah 0,7, sedangkan idealnya adalah 0,8 atau 0,9. Setiap variabel laten harus dapat menjelaskan varian indikator masing-masing setidak-tidaknya sebesar 50%. Oleh karena itu, korelasi absolut antara variabel laten dan indikatornya harus di atas 0,7 atau nilai absolut loading sebaku bagian luar atau yang kita kenal dengan sebutan outer loadings. Indikator reflektif sebaiknya dihilangkan dari model pengukuran jika memiliki nilai loading sebagian luar atau outer loadings di bawah 0,6. Terdapat dua jenis validitas dalam PLS, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut.
perwakilan tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi atau yang dikenal dengan AVE, Average Variance Extracted. Nilai AVE setidak-tidaknya adalah sebesar 0,5. Nilai ini akan menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator dalam rata-rata. Sedangkan validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan keterbedaan yang memadai. Di mana maksudnya ialah perangkat indikator yang digabung diharapkan tidak bersifat unidimensional. Pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan oleh Fornal-Lecker dan cross-loading. Postulat Fornal-Lecker menyebutkan bahwa suatu variabel laten berbagi varian lebih dengan indikator yang mendasarinya daripada variabel-variabel latennya. Hal ini, jika diartikan secara statistik, maka nilai AVE setiap variabel laten harus lebih besar daripada nilai R2 tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya. Kriteria kedua untuk validitas diskriminan ialah loading untuk masing-masing indikator diharapkan lebih tinggi dari cross-loadingnya masing-masing. Jika kriteria Fornal-Lecker menilai validitas diskriminan pada tataran konstruk atau variabel laten, maka cross-loading memungkinkan pada tataran indikator. Selanjutnya, kita masuk ke pengukuran inner model. Ada beberapa poin penting sebagai hasil analisis PLS, yaitu direct effect atau pengaruh langsung, indirect effect atau pengaruh tidak langsung, dan total effect atau pengaruh total, F-square, serta R-square. Direct effect adalah pengaruh langsung dari sebuah konstruk atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogennya. Indirect effect adalah pengaruh tidak langsung dari sebuah konstruk atau variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen melalui sebuah variabel perantara endogen. Total effect adalah pengaruh total yang merupakan hasil penambahan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Selain menilai apakah ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antar variabel, peneliti hendaknya juga menilai besarnya pengaruh antara variabel dengan effect size atau F-square. Dan yang terakhir, output pengujian lainnya terhadap model dilakukan dengan nilai R-square yang merupakan uji goodness fit model dalam inner model PLS. Koefisien determinansi atau R-square merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogennya. Nilai koefisien determinansi atau R-square yang diharapkan adalah antara 0 dan 1. Baik, saya Vio, saya akan melanjutkan untuk bagian yang keempat, yaitu mengenai analisis dan pembahasan. Di sini kami akan coba memaparkan tentang hasil dari penelitian kami yang terdiri dari profil responden, kemudian pengukuran model penelitian, dan dilanjut dengan struktur model penelitian. Di sini kami juga akan membahas mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari model penelitian yang sudah kami teliti. Baik, kita akan masuk untuk bagian pertama dalam bab 4, yaitu profil responden. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa target dari penelitian kali ini merupakan pegawai di sektor publik, yaitu PNS ataupun pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, terkhususnya untuk kementerian, lembaga, dan juga badan. Nah, secara spesifik, tim peneliti juga mengkerucutkan PNS yang menjadi responden, yaitu PNS yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, kemudian memiliki atasan langsung, dan juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gaya kepemimpinan serta proses bisnis yang dipraktikkan di instansi tempat mereka bekerja. Nah, untuk profil responden sendiri bisa dilihat di layar, di mana kebanyakan merupakan perempuan, serta berada pada range umur 21 sampai 30 tahun. Nah, untuk pendidikan terakhir kebanyakan di pendidikan D1, D2, dan D3,
Sedangkan untuk masa kerjanya, kebanyakan dari responden memiliki masa kerja 3-5 tahun. Sedangkan untuk instansi tempat responden bekerja, yaitu kebanyakan dari responden sebanyak 76,1% merupakan pegawai di Kementerian Keuangan. Sisanya 23,9% merupakan pegawai di kementerian ataupun badan lain seperti BPK, BPKP, dan juga kementerian lainnya. Kita akan masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian pengukuran model penelitian. Di sini, setelah hasil kuesioner terkumpul, data tersebut akan dilakukan uji statistik, yaitu uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari olah data pada SPSS dapat dilihat di layar. Ada beberapa indikator yang dinilai tidak reliable. Yang pertama adalah pada employee engagement. Pada employee engagement terdapat 12 item, di mana satu item yaitu EE10 menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap employee engagement. Kemudian, pada variabel OCB terdapat 4 indikator yang tidak memiliki pengaruh terhadap OCB. Nah, yaitu ada indikator OCB CV3 dan juga seluruh dimensi sportsmanship. Dengan demikian, selain dari 5 dari pertanyaan tersebut, maka seluruh indikator pertanyaan pada semua variabel dinyatakan valid dan juga dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil dari uji validitas dan juga reliabilitas, pengolahan data dapat dilanjutkan untuk mengukur pengaruh antar variabel bebas dan juga terikat dengan variabel mediasi. Nah, melalui PLSN SEM, diperoleh bahwa nilai outer loading yang tidak memenuhi syarat ada pada indikator-indikator variabel OCB, yaitu pada dimensi sportsmanship dan juga civil virtue, serta salah satu indikator dari variabel mediasi EE yang berada di bawah ambang batas. Nah, pada pengukuran reliabilitas dan juga validitas, nilai Cronbach alpha maupun composite reliability dari keempat variabel memenuhi persyaratan. Namun, nilai AV dari OCB dan juga EE berada di bawah ambang batas. Nah, berdasarkan hasil tersebut, diputuskan untuk menghilangkan keseluruhan dimensi sportsmanship, variabel OCB, dan juga indikator-indikator lain yang nilainya kurang dari 0,5. Hasil dari kalkulasi selanjutnya menunjukkan keseluruhan nilai AV yang memenuhi standar sehingga penelitian dilanjutkan dengan melakukan bootstrapping terhadap keseluruhan variabel untuk menilai pengaruh dan juga mediasinya. Sekarang kita akan masuk ke pengaruh langsung melalui pengujian direct path coefficient. Pada tabel dalam slide, nilai path coefficient atau koefisien jalur adalah positif. Maka, pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependennya adalah searah. Jika nilai suatu variabel independen meningkat atau naik, maka nilai variabel dependen juga akan meningkat atau naik. Kalau kita lihat di bagian p-values-nya, semua berwarna hijau dan kurang dari atau sama dengan 0,05. Maka artinya ada pengaruh positif antar variabel. Misalnya, pada baris pertama, employee engagement memiliki pengaruh positif terhadap OCB. Lalu, semua variabel OCB memiliki pengaruh positif terhadap tiap dimensinya. Participative Management atau PM memiliki pengaruh positif terhadap employee engagement, dan Transformational Leadership atau TL juga memiliki pengaruh positif terhadap employee engagement. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian F-square atau effect size. Pengujian F-square dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh relatif dari variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Maka berdasarkan tabel nilai F-square pada slide, yang memiliki effect size besar dengan kriteria F-square lebih dari 0,35 adalah semuanya. Pertama, ada employee engagement terhadap OCB. Lalu yang kedua ada OCB terhadap keempat dimensinya selain sportsmanship yang sudah dihapuskan.
Lalu ada participative management terhadap employee engagement, dan yang terakhir ada transformational leadership terhadap employee engagement. Sedangkan pengaruh diabaikan tidak ada karena nyatanya tidak ada yang mempunyai nilai F-square di bawah 0,02. Sekarang kita akan lanjut ke goodness fit model, yaitu pengujian R-square. Output pengujian lainnya terhadap model dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness fit model dalam inner model PLS. Analis varian atau R kuadrat atau yang dikenal dengan uji determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai R-square. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik model prediksi dari penelitian yang diajukan. Menurut Ghazali dan Latan tahun 2015, kriteria dalam pengukuran R kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai R kuadrat 0,75 menunjukkan bahwa pengaruh antar konstruk adalah kuat. Jika nilai R kuadrat adalah 0,50, menunjukkan bahwa pengaruh antar konstruk adalah moderate. Dan jika nilai R kuadrat adalah 0,25, menunjukkan bahwa pengaruh antar konstruk adalah lemah. Maka kesimpulannya, yang menunjukkan pengaruh kuat antar konstruk adalah dimensi OCB courtesy. Yang menunjukkan pengaruh moderate antar konstruk adalah employee engagement, dimensi OCB yaitu civic virtue, dimensi OCB compliance, dimensi OCB altruism, dan variabel OCB itu sendiri. Tidak ada hasil R-square yang menunjukkan pengaruh rendah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengaruh tidak langsung, yang mana kita akan membahas terkait dengan spesifik indirect effect dan juga total indirect effect. Nah, di sini kita itu ingin melihat gitu, temuan terkait dengan hubungan tidak langsung spesifik ya antara variabel transformational leadership dan participative management dengan employee engagement sebagai mediator. Nah, dari hasil yang telah ada dari tabel, kami melihat bahwa terdapat pengaruh yang positif antara transformational leadership dan juga organizational citizenship behavior dengan nilai statistik kalau di tabel itu sebesar 2,412 dan juga nilai p-values-nya yaitu 0,008. Dari nilai tersebut, kami menyimpulkan bahwa tingkat atau transformational leadership terhadap OCB itu mempengaruhi secara parsial atau sebagian melalui tingkat keterlibatan karyawan atau employee engagement. Nah, di sisi lain terdapat juga pengaruh positif antara participatory management dan juga organizational citizenship behavior. Kalau dari tabel sendiri itu ada dengan nilai T statistik yaitu 5,624 dan juga nilai p-values-nya yaitu 0,000. Nah, dari perhitungan tabel tersebut kami menyimpulkan bahwa participative management mempengaruhi secara parsial terhadap OCB melalui tingkat keterlibatan karyawan atau employee engagement. Nah, dari hasil temuan ini, kami menemukan bahwa sesungguhnya transformational leadership dan juga participative management itu mempengaruhi OCB, tetapi tidak sepenuhnya langsung. Akan tetapi melalui mediator EE atau employee engagement. Dengan begini, kami menyimpulkan bahwa hasil temuan ini mendukung hipotesis yang telah kami usung di awal penelitian. Selanjutnya kita akan membahas untuk bab yang kelima, yaitu diskusi mengenai hasil dari penelitian serta implikasinya. Baik, setelah pada bagian sebelumnya kita membahas mengenai hasil dari penelitian yang kita lakukan dan juga bagaimana hubungan-hubungan antara variabel yang diteliti. Di sini kita akan mencoba membahas mengenai implikasi hasil dari penelitian terhadap teori. Pada pembahasan telah dijelaskan bahwa transformational leadership memiliki pengaruh terhadap employee engagement. Nah, pada penelitian kami, ditemukan juga bahwa gaya kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap derajat keterlibatan karyawan. Nah, hal tersebut juga ditemukan pada penelitian Tan dan Kwong pada tahun 2022 dan juga penelitian Kim pada tahun 2023. Nah, Korsakov juga berpikiran sama, mengatakan bahwa persepsi karyawan publik terhadap kepemimpinan
beranjak dari kepercayaan mereka terhadap pemimpin dalam memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, hal tersebut juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Campbell pada tahun 2016 dan juga penelitian George pada tahun 2019. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipatif manajemen memberikan pengaruh terhadap employee engagement. Nah, bukti empiris telah membuktikan bahwa partisipatif manajemen akan meningkatkan employee engagement melalui dukungan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga karyawan akan mempersepsikan bahwa mereka membuat dampak dalam pekerjaannya yang mengarah kepada tingkat keterlibatan yang tinggi. Hal ini juga disimpulkan oleh penelitian Kim pada tahun 2023. Secara khusus, temuan juga menunjukkan bahwa hubungan antara partisipatif manajemen dan juga employee engagement adalah positif dan signifikan. Temuan ini juga menguatkan temuan sebelumnya yang didapat dari berbagai macam wilayah, industri dan juga sampel yang dilakukan oleh Srotria pada tahun 2022, Campbell pada tahun 2015, dan juga Miao pada tahun 2019. Dengan begitu, sampel karyawan publik ataupun karyawan pada sektor publik di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sampel dari wilayah ataupun industri yang terkait, karena mereka memiliki persepsi terhadap manfaat penerapan partisipatif manajemen untuk meningkatkan hubungan dan juga kepercayaan dari tiap individu yang ada di organisasi. Kemudian pada penelitian juga menemukan bahwa partisipatif manajemen dan juga transformational leadership mempengaruhi organizational citizenship behavior dengan employee engagement sebagai mediasinya. Temuan kami juga menunjukkan bahwa employee engagement berfungsi sebagai mediator dari efek partisipatif manajemen dan juga transformational leadership kepada OCB. Nah, karyawan pada sektor publik dapat merasa terlibat dalam pekerjaan apabila kebutuhan psikologisnya terpenuhi melalui dukungan pemimpin untuk melibatkan mereka secara langsung untuk masuk dalam proses pengambilan keputusan yang dilengkapi dengan dukungan maupun motivasi. Hal tersebut juga ditemukan oleh penelitian Khan pada tahun 1990 dan juga Kim pada tahun 2002. Temuan kami juga mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa derajat keterlibatan karyawan yang tinggi dalam pekerjaan akan meningkatkan OCB. Ini merupakan hasil dari temuan Kim pada tahun 2023 dan juga Jiang pada tahun 2020. Oleh karena itu, temuan kami mendukung penelitian empiris untuk melihat secara general kerangka teori pembentukan OCB di institusi publik secara global. Temuan kami juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan juga Wagner yang mengungkapkan bahwa melalui mediasi employee engagement, partisipatif manajemen akan mempengaruhi secara signifikan dan juga positif terhadap OCB. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipatif manajemen merupakan antecedent dari organizational citizenship behavior dalam institusi publik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implikasi manajerial terkait dengan bagaimana pemimpin di institusi publik itu bertindak. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat, kami menyimpulkan 3 implikasi manajerial. Yang pertama, pimpinan harus memastikan seluruh anggota yang ada di dalam organisasi itu untuk terlibat ke dalam pengambilan keputusan. Tentunya hal ini sejalan dengan maksud dari participative management yang mempengaruhi OCB dengan membentuk employee engagement terlebih dahulu sehingga yang pada akhirnya akan meningkatkan organizational citizenship behavior karyawan. Nah, lalu yang kedua, ini juga ada para pemimpin di sektor publik perlu meninjau ulang teknik kepemimpinannya dengan menitik beratkan kepada transformasi. Yang ini juga sejalan pula dengan penemuan kami dan juga variabel yang kami gunakan terkait dengan transformational leadership, yang mana pemimpin publik dalam memimpin para bawahannya itu perlu melakukan transformasi dan juga inovasi secara terus-menerus dan tentunya menitik beratkan kepada pemenuhan kebutuhan para karyawan. Dan yang terakhir adalah pemimpin institusi publik perlu pula merespon kebutuhan karyawan untuk mempertahankan motivasi dan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, ini juga tadi agak sama dengan poin yang sebelumnya, yang kedua dan juga pertama, lebih kepada poin kombinasi, yang mana dengan
pemimpin mempertimbangkan untuk memasukkan konsiderasi karyawan ke dalam pengambilan keputusan dan juga melakukan inovasi agar para karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, tentunya hal tersebut akan memenuhi kebutuhan para karyawan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi mereka, dan juga mereka tuh akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan yang tentunya di akhir akan meningkatkan performa organisasi secara keseluruhan, seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian keterbatasan penelitian. Di sini ada 5. Yang pertama, terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai overloading di bawah 0,7. Tentunya hal ini juga menjadi kekurangan tersendiri karena overloading ini menjadi indikator penting dalam analisis PLS yang memberikan informasi tentang signifikansi dan kekuatan hubungan antara variabel manifestasi dan juga faktor laten. Dan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kualitas konstruk atau konsep yang diukur oleh variabel manifestasi. Tentunya namun dari hasil tersebut, ini juga kami masih bisa justifikasi dengan perhitungan-perhitungan lain yang lebih tepat. Lalu yang kedua juga ada kekurangan terkait dengan model fit, yang mana dinilai chi-square pada model fit bernilai tak terhingga, dan juga beberapa nilai HTMT di atas 0,9 yang menandakan bahwa model penelitian kami itu overfit. Lalu yang ketiga juga ada dimensi sportsmanship pada variabel OCB bernilai buruk karena dalam pertanyaannya kurang berkaitan dengan kondisi PNS di Indonesia, kurang mengkontekstualisasikan real condition di Indonesia itu sendiri. Lalu yang keempat ini juga ada adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti tentunya. Jadi kami di beberapa tahap itu kurang bisa melakukan dengan baik. Seperti contoh di posisi pretest dan juga di beberapa proses lainnya. Nah, yang terakhir itu juga ada responden yang belum tersebar secara merata karena untuk responden kami sendiri sebenarnya mengacu kepada PNS secara umum, namun untuk penujuannya sendiri kami hanya menunjukkan ke beberapa kantor di Kementerian Keuangan saja, seperti itu untuk limitasi dari penelitian kami. Nah, selanjutnya terkait dengan masing-masing variabel penelitian ini dan hubungannya antara satu sama lain, tentunya menurut kami menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, salah satu yang menurut kami perlu penelitian lebih lanjut adalah penerapan organizational citizenship behavior ini, di mana mengingat OCB ini terkait dengan kerelaan untuk melakukan suatu tindakan di luar dari tugas dan fungsi yang ada, dan pada akhirnya membawa kebaikan terhadap organisasi, yang menyebabkan variabel OCB ini sangat menarik untuk diteliti ke depannya, khususnya bagi negara-negara di Asia yang memiliki budaya yang lebih kekeluargaan atau komunal. Nah, namun dengan perbedaan antar generasi dan tuntutan pekerjaan, pastinya hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana antar generasi menilai seberapa penting OCB ini. Karena tidak dapat dipungkiri, dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pekerjaan, akan menyebabkan para pegawai ini semakin individualis. Nah, kemudian menarik juga untuk meneliti lebih dalam lagi terkait masing-masing bidang sektor publik, khususnya di Indonesia ini, karena dari skop yang tentunya sangat besar, yang kemudian kami coba teliti melalui penelitian ini, pastinya akan banyak kekhasan dari masing-masing instansi yang terlihat dari hubungan antar masing-masing variabel dalam penelitian ini yang belum bisa tergali dengan lebih dalam. Baik, ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Pada awal dari penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan utama adalah untuk menguji dampak dari transformational leadership dan juga participative management terhadap employee engagement dan juga pengaruh employee engagement terhadap OCB pada lingkungan pekerja sektor publik. Nah, selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran mediasi employee engagement pada hubungan antara transformational leadership, participative management, dan juga OCB. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformational leadership dan juga participative management memainkan peran penting dalam meningkatkan employee engagement di sektor publik. Employee engagement juga ditemukan memiliki pengaruh pada perilaku OCB karyawan di sektor publik. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa participative management dan juga transformational leadership mempengaruhi perilaku OCB dari karyawan melalui employee engagement yang menegaskan peran mediasi dari employee engagement. Studi ini tidak hanya memperluas literatur tentang hal tersebut, tetapi juga memberikan wawasan
bagi para praktisi sumber daya manusia untuk mempertahankan talenta terbaik organisasi dengan memberikan dukungan dalam hubungan organisasi dan juga karyawan terutama di sektor publik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau feedback, kami sangat senang tentunya apabila menerima hal tersebut. Terima kasih semua.